Salam dan bahagia. Izinkan saya membagikan refleksi saya tentang pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setiap anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kutipan ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Pendidik bertugas untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Seorang pendidik bertugas untuk memberikan lingkungan yang sesuai sehingga anak-anak dapat menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Froebel mengatakan bahwa children are like tiny flowers. They are very and need care, but each is beautiful alone and glorious when seen in a community of peers. Anak-anak seperti bunga yang kecil. Mereka memiliki bakat yang beraneka ragam dan bakat itu membutuhkan perawatan. Setiap bakat adalah indah dan akan lebih indah lagi ketika mereka dipadukan dalam suatu komunitas. Di sini kita melihat bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Froebel, di mana keduanya mengapresiasi adanya bakat yang unik di dalam diri setiap orang anak. Bakat ini akan bertumbuh dan berkembang jika diberikan lingkungan yang sesuai. Disinilah tugas pendidik untuk memberikan lingkungan dan menuntun tumbuh kembangnya bakat dalam diri anak-anak. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak didik untuk menumbuhkan bakat yang mereka miliki. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang mengapresiasi setiap perbedaan di dalam diri setiap orang anak didik. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sekali lagi, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan bermaksud untuk memperkuat, memperkaya, menumbuhkan, dan mengembangkan dari bakat yang ada di dalam diri anak didik. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan modern, yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme berpendapat bahwa setiap anak akan mengkonstruk sendiri pengetahuan mereka, atau setiap anak akan membangun sendiri pengetahuan mereka ketika mereka ditempatkan di dalam lingkungan yang dapat menumbuhkan pengetahuan tersebut. Prinsip konstruktivisme mengakui bahwa di dalam diri setiap anak ada pengetahuan terdahulu yang telah mereka miliki. Tugas seorang pendidik adalah untuk mengenali pemahaman terdahulu yang dimiliki oleh anak-anak, kemudian mengaitkan pemahaman tersebut dengan pengalaman belajar masa kini agar anak-anak dapat mengkonstruksi pemikirannya atau pemahamannya. Jadi di sini makna pendidikan yang memerdekakan dari perspektif konstruktivisme adalah pendidikan yang di dalamnya tersedia lingkungan bagi anak-anak untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sesuai dengan bakat mereka atau sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Di sini pendidik memiliki peranan untuk mengidentifikasi pengalaman belajar yang telah dimiliki anak didik dan mengaitkannya dengan pengalaman belajar baru yang akan diberikan kepada mereka. Selanjutnya, salah satu penekanan dari Ki Hajar Dewantara di dalam hal pendidikan yang memerdekakan adalah bahwa setiap peserta didik perlu untuk dididik sesuai dengan kodrat zaman mereka dan sesuai dengan kodrat alam. Salah satu kodrat alam dari anak didik adalah mereka berada di dalam dunia permainan. Di sini saya melihat bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah
pendidikan yang menggembirakan, pendidikan yang dinikmati prosesnya oleh anak didik. Oleh karena itu, penting bagi seorang pendidik untuk menambahkan unsur permainan yang bermakna ke dalam pendidikan, agar di dalamnya anak-anak yang secara kodrat alaminya masih berada dalam dunia permainan dapat menikmati proses belajarnya. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa di dalam permainan rakyat, anak-anak dapat belajar tentang kedisiplinan, kerjasama, tenggang rasa, dan bahkan dapat mempelajari ilmu pengetahuan seperti matematika lewat permainan. Oleh karena itu, sekali lagi, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang dapat dinikmati oleh peserta didik. Demikianlah refleksi saya tentang pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih.